Halo pemirsa, akibat masalah mesin, helikopter latih Kementerian Perhubungan jatuh di Bandara Curug, Tangerang. Kondisi pesawat rusak parah. Saya Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal bersama. Kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Kebakaran besar melanda permukiman padat penduduk di kawasan Condet, Jakarta Timur pada dini hari. Cepatnya api berkobar membuat warga panik dan langsung menyelamatkan diri. Sempat terdengar beberapa kali ledakan dari rumah yang terbakar. Kebakaran terjadi pada dini hari di kawasan padat penduduk di Gang Sempit Jalan Masjid Al-Hawi, Condet, Jakarta Timur. Banyaknya bahan dan material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Warga sekitar panik berupaya menyelamatkan diri tanpa membawa barang berharga. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang langsung berupaya menjinakkan api agar tidak menyebar. Warga menyebut api berasal dari atap di lantai 2 rumah yang terbakar dan dengan cepat melebar ke rumah sebelahnya. Sempat terdengar beberapa kali ledakan dari rumah yang terbakar. Tahu-tahu udah gede, jadi saya udah gemeteran aja, udah sibuk. Itu dari apa? Ada suara ledakan sebelumnya? Ada ledakan, tapi ledakan mungkin jatuh apa gitu. Jadi dia bunyi gitu, bulat gitu. Di bagian dari listrik atau gas, Pak? Kurang tahu itu. Akibatnya 3 rumah warga ludes terbakar. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Meski tak ada korban, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. 2 kelompok pemuda terlibat tawuran di Jalan Raya Bogor terekam video amatir warga pada dini hari. Kedua kelompok saling serang dengan batu, kayu hingga senjata tajam di tengah jalan. Aksi tawuran 2 kelompok pemuda ini terjadi di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur pada dini hari, sempat terekam video amatir dari warga. Kedua kelompok membekali diri dengan kayu besi dan senjata tajam saling serang di tengah jalan. Aksi kedua kelompok ini meresahkan pengguna jalan dan warga sekitar. Belum diketahui penyebab dari tawuran ini, namun warga menyebut aksi tawuran yang diduga melibatkan warga Gongseng, Ciracas dengan warga Cipayung kerap terjadi saat tengah malam. Bang, kalau tiap malam mah tahu warga dari mana ya, kadang gue sering lihat aja. Kalau malam bentrok aja dari kampungan sono, kampungan sini sering banget emang. Modelnya kayak buyutan gitu ya? Iya, itu mah ya kayak udah lama lah, kayak orang-orang udah lama. Tak adanya petugas di lokasi kejadian membuat aksi tawuran berlangsung cukup lama. Diduga ada beberapa korban dalam aksi tawuran ini. Selama tawuran tak ada warga maupun pengendara yang berani melerai dan melintas karena khawatir ikut terkena imbasnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Diduga pengemudi lalai, sebuah truk muatan barang tercebur ke sungai. Akibatnya 2 penumpang truk tewas, sementara 1 orang mengalami patah kaki. Petugas mengevakuasi 2 jasad pria yang tewas setelah truk yang ditumpanginya tercebur ke Sungai Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Korban bernama Sadir dan Andi Mustafa, keduanya warga Trenggalek, Jawa Timur. Truk yang tercebur juga dievakuasi dengan alat berat. Kecelakaan bermula saat truk ditumpangi 9 orang melaju menuju pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk menaiki kapal feri tujuan Surabaya. Diduga sopir truk hilang kendali dan menabrak besi pengait tali kapal hingga tercebur. Selain 2 tewas, 1 penumpang alami patah tulang di bagian kaki. Sopir pun ditetapkan sebagai tersangka karena diduga lalai menyebabkan penumpang tewas. Untuk sekarang ini sudah kita tersangka, kemudian akan kita lakukan pemeriksaan. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Denny M. Yunus melaporkan.
Komplotan pencuri barang dalam mobil di Kota Serang, Banten beraksi dengan memecah kaca. Para pelaku berbagi peran termasuk yang mengawasi pengendara mobil yang membawa barang berharga. Pelaku beraksi saat mobil terparkir ditinggal pengendaranya. Dalam rekaman CCTV ini, 5 anggota komplotan pencuri barang berharga dalam mobil dengan 3 sepeda motor beraksi di kawasan pusat Kota Serang. Salah satu pria yang dibonceng kemudian mendekati mobil yang terparkir. 2 orang mengawasi dari seberang jalan, 1 orang di belakang mobil, 1 orang memecahkan kaca mobil dan 1 pengendara motor menunggu di depan. Setelah kaca mobil pecah, pelaku mengambil tas dari dalam mobil dan kabur. Abang, polisinya jangan takut-takut. Abang, pistolnya awas. Polisi yang melakukan penyelidikan menangkap para pelaku di Jalan Diponegoro, Kota Serang, diduga saat akan kembali melakukan pencurian. Penangkapan para pelaku mengundang perhatian warga yang melintas. Polisi mengeluarkan tembakan peringatan karena pelaku berusaha melawan. Polisi menangkap 5 pelaku anggota pencuri barang dalam mobil. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, para pelaku mengakui selama ini beraksi di Kota Serang. Lakukannya mengintai dulu mobil yang mau kita ambil barang berharganya. Kalau tidak ada, tidak kita ambil. Kalau ada, yang kita lakuin. Terus kita lakuin, kita kabur. Hasil penyelidikan polisi, komplotan pencuri barang dalam mobil ini pelakunya lebih dari 5 orang. Komplotan ini gabungan pencuri asal Pulau Sumatera dan Sukabumi. Jadi mereka ini ada tiga pembagian tugas. Yang pertama memantau mana mobil yang menjadi target, kemudian ada yang akan mengeksekusi, kemudian ada yang mengalihkan perhatian. Mobil yang seperti apa yang menjadi target oleh mereka? Mereka melihat mobil-mobil yang terparkir di pinggir jalan dan di dalam itu kelihatan ada barangnya, terutama laptop, dompet, kemudian barang-barang berharga lah. Mereka menggunakan apa, Pak? Mereka menggunakan alat-alat yang cukup keras yang bisa memecahkan kaca seperti ini. Polisi kini memburu pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya, termasuk penadah barang curian di Pulau Sumatera. Para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dengan barang bukti, benda tajam, serta 3 sepeda motor. Dari Kota Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kericuan mewarnai penangkapan seorang ibu rumah tangga yang diduga sebagai bandar narkoba jenis sabu. Keluarga menolak pelaku dibawa petugas hingga terlibat keributan dengan petugas. Wanita ini terus menghalangi petugas saat akan membawa HS alias Kanang, seorang pengedar sabu di Palanga, Goa, Sulawesi Selatan. Tindakan tersebut terjadi lantaran sang wanita tak percaya HS seorang pengedar sabu. Usai mengamankan pelaku HS, polisi kemudian mencari barang bukti lain yang diduga kerap disembunyikan pelaku di kandang ayam dan pohon pisang. Pelaku tertangkap usai bertransaksi narkoba, mengetahui kedatangan petugas, pelaku sempat kabur. Dari pemeriksaan awal diketahui barang haram tersebut didapatnya dari seorang bandar narkoba asal Sapiria, Kota Makassar. Dari pelaku, petugas menyita belasan paket sabu ukuran kecil. Kami mendapatkan salah seorang perempuan yang sedang dan telah melakukan transaksi, dan kedatangan kami di TKP, kedatangan anggota di TKP diketahui oleh yang bersangkutan dan langsung melarikan diri. Pelaku kini mendekam di Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Bocah 2 tahun nyaris tewas terbawa arus saluran air. Korban selamat karena warga melihat korban. Evakuasi pun berlangsung dramatis. Warga panik menyelamatkan bocah 2 tahun tenggelam dan terseret saluran air di depan rumah warga di Sidrap, Sulawesi Selatan. Bocah laki-laki ini nyaris tak bisa bernafas, langsung diberikan pertolongan pertama. Diduga korban terjatuh saat bermain bersama teman-temannya di pinggir saluran air saat ibunya sedang memasak di dapur.
Saat itu debit air sedang tinggi akibat hujan deras. Korban pun terus menangis histeris karena mengalami trauma. Orang tua langsung membawanya ke puskesmas untuk menjalani pengobatan medis. Di mana ada ini tadi bilang tidak kuliah ih. Bilang tadi di mana memang ada ini bilang tidak ada, tidak kuliah keluar mencari. Bilang di bawah air itu bilang iya dari mah ada bapak-bapak tanya bilang ada anak di situ terhanyut. Kejadian ini mengingatkan orang tua untuk mendampingi anak-anak di bawah umur saat bermain. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Helikopter latih Kementerian Perhubungan jatuh di Bandara Curug, Tangerang. Kondisi pesawat rusak parah. 3 orang penumpang yang merupakan pilot, kopilot, dan teknisi berhasil selamat. Pesawat helikopter latih milik Kementerian Perhubungan mengalami kecelakaan jatuh di Bandara Budiarto, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Pesawat jatuh saat melakukan latihan rutin akibat kendala mesin. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini meski kondisi pesawat rusak parah. 3 orang penumpang yang merupakan pilot, kopilot, dan teknisi berhasil selamat hanya mengalami luka ringan. Dari hasil investigasi sementara diketahui pesawat jatuh karena adanya kendala mesin saat berada di ketinggian 100 meter. Saat kejadian pun kondisi angin berhembus kencang. Helikopter ini jenis Helibelt 429 milik kalibrasi Bandara Budiarto. Pada saat dia flight local area, baru ketinggian 100 meter, ada trouble engine. Ini menurut keterangan awal daripada pilotnya. Ada trouble engine dan juga udara angin yang sangat kencang sehingga menghempas heli tersebut sehingga jatuh. Jadi baru dalam ketinggian 100 meter, kondisi heli rusak berat, tetapi penumpang, kapten, dan FO-nya selamat. Dari kejadian ini, petugas keamanan di Bandara Budiarto Curug menutup lokasi. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti dari kecelakaan helikopter ini. Dari Jakarta dan Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan melaporkan. Seorang bayi ditemukan di dalam Masjid Pangandaran, Jawa Barat. Pasca viral, seorang wanita mengakui sebagai ibu bayi dan kaget bayi darah dagingnya dibuang oleh teman yang baru dikenalnya. Warga heboh saat bayi perempuan ini ditemukan di Masjid Dusun Empang Sari, Pangandaran, Jawa Barat. Pasca viral, seorang wanita mendatangi kantor polisi dan mengaku sebagai ibu kandung bayi. Ia mengaku telah memberikan bayi kepada teman yang baru dikenalnya lewat media sosial lantaran bayi hasil hubungan di luar nikah. Namun ia tak menyangka bayi dibuang dan berniat mengambil kembali bayinya. Pihak polisi akan menyelidiki kasus ini sementara waktu bayi dirawat Dinas Sosial Pangandaran. Sementara wanita yang mengaku ibu bayi diperiksa, polisi kini tengah mencari pelaku pembuang bayi. Kesal ditagih utang 900 juta rupiah, seorang pria otaki penganiayaan satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku teman dekat korban saat kuliah. Sergap segera kembali.